Blok Wabu merupakan blok B wilayah bekas kegiatan tambang PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia berkegiatan tambang melalui kontraktor PT Gelora Sarana Buana Jaya dan PT Minister Internasional. Sejak tahun 1991 sampai 1999 dan berlanjut sampai 2006 sampai 2012. Hasil kegiatan tambang itu telah terkonfirmasi cadangan dan terbukti lebih dari 116 juta ton biji mineral yang mengandung emas dan perak. Meski memiliki potensi cadangan emas yang sangat besar, Freeport Indonesia mengembalikan blok B Wabu kepada pemerintah pusat pada awal Juli 2015. Pengembalian itu sejalan dengan kesepakatan dalam amandemen kontrak karya di mana saat itu Freeport Indonesia menentukan kepastian perpanjangan operasi tambang yang akan berakhir pada tahun 2021. Salah satu poin renegosiasi kontraknya adalah pemerintah pusat meminta PT Freeport Indonesia untuk mensiapkan luas wilayah operasi tambangnya yang hingga tahun 2015 mencapai 212.950 hektar. Setelah blok Wabu dikembalikan ke pemerintah pusat, PT Freeport Indonesia tetap berfungsi dengan 4 perusahaan tambang lain yang dikuasai PT Milik Industri Indonesia atau MIND yang ada di Indonesia dan bernaung di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. PT MIND menguasai saham dan menjadi anak perusahaan tambang yaitu PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia Tbk, PT Timah Tbk. Pada tahun 2020, pemerintah negara melalui pengelola perusahaan PT MIND wacanakan rencana tambang lanjut di Blok Wabu. PT Aneka Tambang atau Antam salah satunya yang disiapkan menggeruk kekayaan tambang di Blok Wabu. Oleh karenanya, pengelola PT MIND menyurati kepada Gubernur Papua. Gubernur Papua mengeluarkan surat balas yang berisikan surat rekomendasi wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIPK nomor 540/61625/SED yang dikeluarkan di Jayapura pada tanggal 24 Juli tahun 2020. Namun wacana tambang tersebut justru menimbulkan perdebatan yang aktif di ruang publik. Bahkan paling ekstrimnya memicu konflik yang berkepanjangan menjadi seolah-olah konflik politik yang ditandai dengan berhadapan konflik senjata TNI Polri dan TNI OPM. Konflik tersebut dengan penerapan militer yang terus berjalan. Intan Jaya menjadi lautan militer dengan pembangunan pos-pos di Kampung Kulapa, Distrik Italipa, Kampung Ugimba, Distrik Ugimba, dan Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya. Meski tidak secara terang menjelaskan ada hubungan konflik dan bisnis tambangnya, seperti hasil temuan dari koalisi organisasi sipil yang menerbitkan melalui kajian ekonomi politik penempatan militer di Papua, kasus Intan Jaya. Akibat konflik tersebut tidak sedikit menghadirkan korban material dan korban nyawa. Masyarakat adat sudah sedang hidup di tengah ancaman, intimidasi, trauma, kekerasan, bahkan penembakan dan penjatuhan nyawa. Seperti juga dijelaskan dalam laporan Amnesty Internasional melalui perbuatan emas, situasi hak asasi manusia, dan rencana penambangan emas di Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Sebagian besar penduduk 17 kampung distrik Sugapa, 4 kampung distrik Ugimba, 8 kampung distrik Italipa, dan 6 kampung distrik Agisia dipastikan telah menguasai mengungsi ke Kabupaten Nabire, Kabupaten Panyai, Kabupaten Mimika, serta sebagian lagi mengungsi di hutan yang dianggap aman. Sebagian besar juga mengungsi dan tinggal di posko seperti Gereja Katolik di Logai, Gereja Katolik Wabu-Gapa, Gereja GKI 3 Majigi, Koramil, Polsek, Puskesmas, dan Rumah Sakit seorang pedagang kios di Yogyakarta. Penolakan masyarakat adat Intan Jaya memiliki alasan sebagai berikut. Lokasi
konsesi tambang Pulau Wabu terdapat sumber mata air. Sungai Wabu dan Kemabu menjadi sumber air bagi masyarakat adat melalui dari Kitanjaya sampai ke Paniai, Degiai, Rogiai, Timika, Nabire, dan cabang sampai di Waropen dan Manglamu. Selain itu, sebagai sumber jenis ikan dan mamalia lainnya, sumber kacang pohon atau buah pandan dan lainnya, serangga dan burung termasuk babi. Sumber pohon-pohon berkabut terbesar dapat membangun pembangunan rumah, pagar dan jembatan. Sumber estetika, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Singkatnya, Blok Wabu adalah wilayah yang sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kami. Sejak leluhur kami ada puluhan marga dan suku yang mendiami dalam membangun bangunan rumah huni dan sejumlah rumah doa atau gereja. Begitupun bagian Paniai. Di sana bagi masyarakat adat yang sudah menyatu dengan keadaan alamnya. Kami jadikan tanah, hutan sebagai rumah dan pabrik yang tidak pernah krisis dari waktu ke waktu. Menyediakan pendapat bahan bangunan, makanan dan minuman, air bersih, dan tarian adat istiadat lainnya, termasuk mengkonsep suku kata yang membentuk bahasa kami sebagai tempat sakral yang kami hayati dan melindungi suatu kesatuan saling melindungi. Semua itu membentuk jadi diri dan martabat